Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi yang indah. Kita sungguh-sungguh mengakui, pasti kita mengakui bahwa kita hidup semata-mata kemurahan Tuhan. Nah, karena kita hidup semata-mata kemurahan Tuhan, betapa pentingnya setiap hari kita menaikkan pujian sebagaimana Daud ya di dalam Mazmur 145 setiap hari menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Pengakuan kita bahwa kita hidup semata-mata kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kami boleh menerima anugerah Tuhan, keselamatan jiwa kami dalam Yesus Kristus. Mujizat yang paling besar dalam hidup kami adalah keselamatan jiwa kami. Dan kami mau setiap hari seperti Daud memuji-muji Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita mau belajar satu kebenaran yang sangat esensial. Darah Yesus, darah yang sempurna, lebih dahsyat seganas apapun. Karena saya sudah pernah mendengar virus ini ganas, Pak Sewi. Virus 19 ini, apalagi sudah berkembang menjadi varian baru, daya tularnya 70%. Ini ganas, Pak Sewi. Ya, keluarga saya sakit sampai sekarang. Saya katakan bilur Yesus dari pagi, siang, malam, tapi tidak membawa dampak sama sekali. Nah, ini kekasih Tuhan. Betapa pentingnya untuk kita komitmen firman Tuhan. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan dan berdosa. Tetap komitmen. Apapun yang kita lihat dengan mata kita kepala sendiri, kok begini ya? Kok begitu ya? Tetap kita harus komitmen firman Tuhan. Nah, kita membaca dalam 1 Petrus pasal 1, kita membaca ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Lihat ini. Ini orang Kristen mengalami aniaya ya di Yerusalem, kemudian mereka tersebar ke berbagai daerah. Namanya berbagai daerah, pasti situasi kondisi berbeda satu dan lainnya. Ya, menghadapi masyarakat, budayanya, karakteristik, dan apa yang terjadi. Ya, apalagi sekarang ini, wabah pandemi, semua negara. Lihat di sini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus. Taat Yesus Kristus kan kita sudah memahami firman yang menjadi manusia. Ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Taat kepada Yesus yang adalah firman itu dan menerima percikan darahnya. Ini percikan loh. Kalau saya memperhatikan ayat berikutnya ya, kalau saya membaca di dalam ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kekasih Tuhan, bukankah ini sehingga anak domba itu menerima pemuliaan di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12. Lihat, dikatakan anak domba yang disembelih itu kita akui adalah Yesus Kristus. Siapa lagi? Ya, nyata dalam pengorbanannya di kayu salib di Golgota, Bukit Golgota. Anak domba yang disembelih itu yaitu Yesus Kristus, layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat,
kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. 7 sebutan. Dalam budaya Israel angka sempurna. Dan dikatakan yang duduk di tata, yang di sampingnya anak domba yang disembelih itu, layak menerima puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan lihat, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa malaikat, para tua-tua makhluk-makhluk di hadapan Bapa surgawi itu, mereka tersungkur, memuji, menyembah, sampai begitu rupa pemuliaan bagi Yesus Kristus. Nah ini, ya, dia sebagai anak domba yang tidak bernoda, tak bercacat. Maka saya katakan, darah Yesus Kristus itu sangat sempurna dan sangat sempurna. Tidak ada satu titik sekecil apapun. Darah Yesus dikatakan tak bernoda, tak bercacat celah. Jadi saya katakan darah Yesus, darah yang hebat, darah yang dahsyat, percikan sampai begitu rupa luar biasa. Kalau sudah membaca 1 Petrus pasal 2, ya kita baca ya, pasal 2 kita lihat ayat, ya sedemikian rupa darah Yesus sampai memberkati. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup. Segala dosa kita yang lalu itu, ya, mati, dan kita hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Dan sekali lagi, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lihat, memberkati. Padahal penderitaan Yesus begitu luar biasa. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah ini, lihat, ketika dia menderita begitu luar biasa, penderitaan jasmania dan batinia, dia tidak berbuat dosa. Biasanya kalau kita ada sesuatu, ya, di mana kesulitan, kesukaran itu begitu berat, sampai ya merasa seperti pintu tertutup, pintu tembaga, ada palang besinya, sudah mumet, mampet, judek pikiran ini, maka bisa pikiran dosa muncul, bisa menghalalkan segala cara. Lihat, Yesus tidak, ya, berbuat dosa. Dia tidak menipu. Biasa orang kalau sudah kalut pikirannya, nah ini, ya, menipu, menghalalkan segala cara. Ya, lihat beberapa orang banyak yang tertipu oleh penipuan canggih-canggih sekarang ini. Ya, ada yang mengancam, ada yang mencaci maki. Yesus ini, lihat, dia tidak berbuat dosa, dia tidak mengancam, dia tidak menipu, dia tidak, ya, mencaci maki sampai mati. Kita belum sampai mati aja sudah bersungut-sungut mengomel, mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, kata-kata nista. Nah ini Yesus Kristus, dan dia rela menerima semuanya, itu ikhlas. Dan ikhlas di sini bukan seperti filosofi yang ada di Jawa ini, ya, nerimo. Yesus bukan saja nerimo, tapi juga memberkati. Luar biasa. Ini ikhlas yang sejati, bukan saja nerimo, tapi memberkati. Ya, memberkati. Nah, apakah saudara bisa? Orang yang fitnah saudara, merugikan saudara, malah saudara mendoakan berkat. Ini Yesus memberkati, bahkan lebih nyata, bukan mendoakan saja, yaitu oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Nah ini percikan darah Yesus. Kita menerima percikan darah Yesus, seganas virus apapun. Jangan kita mengatakan keluarga saya sudah koma sekian tahun, 6 tahun, saya sempat bilur-bilur, ya tidak ada dampaknya sama sekali. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang demikian. Jangan sampai kita berdosa dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam hati, dalam perbuatan. Komit, saya tetap percaya. Seperti Rasul Paulus, dia seorang intelektual, dia ahli Taurat, dia seorang ahli filsafat, ahli teologi.
ahli apologetika. Tetapi dia mengatakan dalam 1 Korintus kepada jemaat Korintus bahwa dia hidup bukan dengan jalan melihat. Dengan melihat kenyataan mungkin kita bisa menjadi lemah iman. Tetapi dia katakan apa? Dia katakan apa, saudara? Aku berjalan dengan iman. Seorang intelektual loh, tidak mudah. Biasanya logika nalar lebih berperan, lebih dominan. Tapi Rasul Paulus katakan, aku berjalan dengan iman, percaya kepada firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 3, apa yang mengalahkan dunia ini? Iman. Iman kepada siapa? Yesus Kristus. Dan Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, kalam Allah. Nah, di sini lihat, luar biasa. Ya, dan kita jangan bimbang. Dalam hidup sehari-hari banyak tantangan, kesulitan, kesukaran. Berdoa orang-orang yang saudara sayangi. Berdoa untuk orang-orang yang saudara sayang, supaya dilindungi dengan darah Yesus. Bahasa Pentakosta yang lama dibungkus dengan darah Yesus. Saya pernah dikritik, emangnya kado Pak, kok dibungkus Pak? Ya, nah ini bahasa-bahasa sederhana kok dikritik, saya heran saya. Ya, bahasa yang lebih sreg, ya dibungkus berarti dia seluruh kehidupannya. Ya, kenapa harus dipermasalahkan? Ya, kalau memang kurang sreg ya, dilindungi oleh darah Yesus Kristus. Bapak-bapak Pentakosta yang lama itu sering dibungkus dengan darah Yesus. Tidak ada salahnya. Ya, percikan saja itu luar biasa, apalagi seluruh hidupnya. Kasih Tuhan. Nah ini, lihat sampai dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ini. Orang-orang yang dipilih, yakin saya dan saudara dipilih, bukan saja dipanggil. Jangan sampai seperti firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah di sini dikatakan orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah Yesus Kristus ketika akan naik ke surga, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 16, sampai minta kepada Bapa, loh sampai begitu rupa loh, berarti penting sekali. Sampai Yesus minta, saudara bisa baca, atau kita baca saja supaya saudara lebih sreg. Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14 ayat 16, kita lihat di sini, ya, lihat, aku akan minta kepada Bapa. Loh, sampai Yesus minta loh. Berarti ini tersirat begitu sangat penting. Pada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan insidental. Bukan sementara waktu, selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Ya, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Ini yang sering saya ucapkan ya. Sebelum kita lihat di Roma, diam di dalam kamu. Kita akan lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 11, tapi sebelum itu kita lihat bagaimana peran Roh Kudus ini. Yohanes pasal 16. Ini menjadi doa saya setiap pagi. Ya, lihat di sini. Yohanes 16 ayat 13-14. Tetapi apabila Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang mana? Firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, jangan ditambah, jangan dikurang. Dari Kejadian sampai Wahyu yang tertulis Logos. Dan kalau kita di dalam persekutuan sesuai Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Nah ini persekutuan pribadi. Seperti Yesaya pasal 50 ayat 4. Belajar sebagai seorang murid, supaya kita diberikan lidah murid, telinga murid. Kita diajar, ya, supaya memiliki ya kepekaan sampai begitu rupa. Lihat di dalam iman kita kepada Yesus, persekutuan pribadi. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, rematos Kristo, menjadi rema, logos yang tertulis Kejadian sampai Wahyu ini, ya, menjadi rema, firman yang diurapi, yang berbicara kepada saudara pribadi untuk waktu saudara. Nah ini, nah lihat, Ia akan memimpin ke dalam ke seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia
akan memberikan kepadamu hal-hal akan datang, memberitakan hal-hal yang akan datang. Ini tidak lepas dari firman Tuhan. Dan ia akan memuliakan aku. Ini hal yang sangat prinsip dari Roh Kudus, itu selalu memuliakan Yesus Kristus. Ini selalu memuliakan Yesus Kristus. Kalau hamba Tuhan mau dipimpin Roh Kudus, maka dia senantiasa memasyurkan Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan memimpin hidupnya. Kalau sampai dia memuliakan dirinya, promosi dirinya, pasti Roh Kudus tidak akan memimpin hidupnya. Lihat, demikian juga, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku, dari Yesus Kristus. Jadi ini, kalau dia tidak memberitakan Yesus Kristus, itu roh yang perlu dipertanyakan. Nah, selanjutnya kita perhatikan Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10, kita membaca saja ayat 11 ya. Roma pasal 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Oh, luar biasa. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kaya jangan pikiran teologi kemakmuran, jangan pikiran negatif materi-materi, bukan. Kaya kemurahan Tuhan, kaya damai sejahtera dari Tuhan. Sebagaimana Yesus katakan, damai sejahtera yang kuberikan itu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Oh, luar biasa, kaya dengan kasih karunia Tuhan. Seperti yang dikatakan, hendaklah kamu kasih karunia berlimpah-limpah atas kamu. Nah ini, sebagaimana Yohanes pasal 10 ayat 10b, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Ini hidupnya Tuhan, hidup yang berkualitas, hidup yang lebih dari kelimpahan materi, hidup yang berkemenangan, itu melimpah atas kamu. Nah ini, lihat, kaya ya, kaya bagi semua orang. Tuhan tidak membeda-bedakan yang berseru kepadanya. Tuhan tidak memberikan harus 5 metode, harus 10 prinsip, harus 15 ya, cara. Lihat, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lihat, demikian juga akan ditolong, akan disembuhkan. Ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, kita akan melihat Tuhan nyata. Ya. Nah, kita perhatikan Roma pasal 11 di sini. Kita membaca Roma pasal 8, maksud saya Roma pasal 8 ya, ayat 11. Lihat di sini. Ya, sebagaimana tadi dikatakan, Roh Kudus di dalam kamu. Lihat Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika Roh Kudus, Roh Tuhan, jika Roh Tuhan, jelas sekali di sini, yang telah membangkitkan Yesus, ada identitas, bukan roh yang tidak jelas. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Sekali lagi, diam di dalam kamu. Maka Roh Tuhan itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Diulangi lagi. Seringkali kita baca ayat itu lewat begitu saja, tapi ini diulangi. Berarti ada penegasan. Berarti sangat penting. Ya, yang telah membangkitkan Kristus Yesus, maka Roh Tuhan yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, ada identitas, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Wah, luar biasa ayat ini. Luar biasa ayat ini, bukan basa-basi, hanya ya bahasa-bahasa muluk-muluk, bahasa yang finishing untuk bikin bagus. Ya, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Setiap malam kalau saya bangun, saya duduk sebelum untuk ke kamar kecil, saya selalu katakan Galatia 2 ayat 20, Yesus ada di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Yesus di dalam hati saya. Yesus di dalamku. Dan saya katakan Roh Kudus, bukan roh yang tidak jelas. Sebab kalau kita memperhatikan Pentakosta yang lama itu ya,
penyebutannya roh suci, banyak lagu-lagu roh suci. Nah ini di Pulau Jawa ada kebatinan juga percaya roh suci. Nah kalau kita cuma jemput roh suci, kemudian tidak pernah nyebut nama Yesus, roh yang mana? Nah di sini ada identitas yang jelas. Di awal saja dikatakan roh Tuhan, roh Dia. Dan lebih tegas lagi dengan identitas yang jelas, roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sampai diulangi lagi dalam ayat ini, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini kan dahsyat saudara. Coba kalau di Adiasa itu jenazah pada bangkit, pasti media komunikasi itu memuat berita yang luar biasa ini. Ya televisi akan memuat berita ini, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu peristiwa nyata, bukan dongeng. Ya, itu tahukah saudara, firman Tuhan katakan apa? Ada di dalam saya dan saudara. Sangat jelas, sampai ada penegasan 2 kali. Ada di dalam saya dan saudara. Sadarkah saudara? Jadi saya sering mengucapkan ketika malam mau ke kamar kecil, saya katakan Roh Kudus, Roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus, Roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ada di dalam saya. Ada di dalam saya. Ada di dalam saya. Nah, kekasih Tuhan, selalu Roh Kudus itu prinsip sekali. Sangat prinsip sekali. Dia selalu memuliakan Yesus. Saudara menerima percikan darah Yesus, betapa dahsyatnya. Apalagi dibungkus seluruh. Setiap pagi malam saya berdoa untuk keluarga saya, nama mereka saya sebut satu persatu, supaya dibungkus dengan darah Yesus ini. Darah Yesus ini penting sekali, karena kita sayang kan, jangan terlambat. Kita sayang keluarga ya, kapan lagi? Nah sekarang kita katakan bahwa seluruh keluarga saya nama ini dibungkus dengan darah Yesus. Kekasih Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Dikatakan apa? Ya, dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah ini, supaya taat kepada Yesus Kristus, taat firman Tuhan ini, dan menerima percikan darahnya. Nah dengan demikian, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah. Ini makin melimpah atas kamu, atas keluargamu, atas orang-orang yang disayangi saudara. Nah ini, sekali lagi, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan ini, yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kita, orang-orang yang kita sayangi, sampai kita masuk surganya Yesus Kristus. Karena Roh Kudus bukan diutus untuk dalam keadaan sementara, tapi Roh Kudus diutus untuk sebagai menolong kita. Orang-orang yang kita sayangi dibimbing supaya masuk surganya Yesus Kristus. Sebagai penolong. Yohanes 16 ayat 14, selama-lamanya. Nah ini, Roh Kudus membimbing kita, dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan kita dibimbing supaya taat kepada Yesus Kristus, taat. Kita manusia terbatas. Ya, taat. Menerima percikan darah Yesus. Percikan itu saja luar biasa. Masakan kita katakan virus ini ganas. Ganas Pak Sewi, saya sudah sebut pilu Yesus Pak, tapi kenyataan tidak terjadi apa-apa Pak. Nah di sini tetap komit darah Yesus, sekalipun yang bersangkutan meninggal, yaitu yang lebih bagus. Mungkin dia sudah mantap dalam Yesus, masuk surga. Ini yang lebih penting. Kita kan sudah berdoa setiap hari, pagi, siang, malam, masa Tuhan merem. Kalau kita baca Injil Lukas pasal 18, dia janda itu berseru sampai sedemikian rupa. Tuhan Yesus katakan, camkanlah. Masakan orang-orang pilihan, ya orang-orang pilihan, ya berseru-seru siang dan malam. Masakan Tuhan itu merem. Nah, masalahnya apa? Ketika seorang ya di dalam doanya, ya dikatakan apa? Yesus datang kepadanya, tetapi rupanya dia sudah putus asa. Nah ini, ketika Tuhan datang mau memberikan berkat, menolongnya, putus asa, sudah berdosa dalam perkataannya. Kok pilu Yesus tidak menyembuhkan? Nah ini sudah dosa ini sudah dosa, sudah ragu kepada Tuhan. Padahal Yesus mengatakan janda itu
datang kepada hakim yang lalim. Ya, hakim itu sampai begitu rupa. Mungkin ini janda pengusaha internasional atau penginjil internasional. Ya, lihat, sekalipun demikian hakim itu tidak peduli. Dikatakan hakim yang lalim, mungkin sudah dibentak-bentak, mungkin sudah suruh panggil stafnya untuk usir janda itu. Tetapi lihat, janda itu tetap tekun sampai akhirnya hakim ini ya sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Oke lah, akhirnya ya hakim itu membenarkannya, karena janda itu terus berseru-seru, bela hambamu, bela hambamu. Saya ingat Om Isa itu selalu berdoa, bela hambamu, sampai hakim itu tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal hakim yang lalim tidak takut Tuhan. Akhirnya janda itu dibenarkan. Nah, ini Yesus katakan, camkanlah masakan orang pilihan siang malam berseru kepada Tuhan. Masa Tuhan merem? Ketika masalahnya adalah ketika Tuhan datangnya dia sudah putus asa, sudah berdosa dalam perkataan, sudah berdosa dalam pikirannya, bimbang, sudah tawar hati, dan sudah mulai sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, mari kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengatakan, saudara dan saya orang-orang pilihan Tuhan, sesuai rencana Tuhan, dan kita dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya. Sekalipun percikan darah Yesus, pilur Yesus lebih dahsyat. Sekalipun virus itu seganas apapun, obat yang paling mujarab di dunia ini adalah pilur Yesus. Sebab saya mendengar, saya sudah pakai segala obat-obat yang mahal, tapi infeksi itu tidak sembuh. Paru-parunya banyak virus-virus, ya tidak bisa mati, ya ada riak dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai berkata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetap katakan, pilur Yesus lebih dari segala-galanya. Pilur Yesus satu-satunya obat di dunia ini yang mujarab. Seganas apapun sakitnya, seganas apapun virusnya. Dan yang sangat penting, kalau sampai dia meninggal, yang penting roh jiwanya sudah di surga. Ini jangan kita kemudian menyalahkan Tuhan, loh kenyataannya kok mati. Nah, kita sudah berdosa kepada Tuhan. Tetap komitmen, sekalipun dia meninggal, tapi roh jiwanya Tuhan tidak merem, jiwanya diselamatkan. Semua orang pasti pernah ya mengalami sakit ini sakit itu, bahkan sampai mati pun. Ya, jangan sampai kita berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Ya, bukankah dikatakan Wahyu pasal 1 ayat 17-18, jangan takut, aku adalah Alfa dan Omega. Maksudnya ya, Yesus berkata demikian, bahwa dia dari kekal kepada kekal, dia sudah ada. Aku telah mati, Yesus telah mati, dan lihatlah aku telah bangkit, Yesus telah bangkit. Dan lihat banyak saksi, 1 Korintus 15 ayat 6 dan 7, bahkan 500 saksi. Ini bukti yang sangat kuat. Hukum dunia saja dengan saksi 2-3 legalitas yang bisa diterima. Ini 500 saksi. Dan lihat dikatakan, jangan takut, aku telah bangkit, dan aku memegang segala kunci maut, bahkan kunci kerajaan maut. Jadi di sini setiap orang itu pasti mati. Ada mati karena usia tua, ada yang mati karena sakit, ada yang mati bahkan musibah. Kita tidak boleh menghakimi. Tetapi bentuk kematian apapun tidak bisa menghambat seorang yang beriman masuk surganya Yesus. Bahkan kerajaan maut neraka itu tidak bisa menyeret seorang yang beriman kepada Yesus masuk surganya Yesus. Ini yang penting. Jadi saudara, iman kepada Yesus itu yang sangat penting. Wahyu pasal 14 ayat 12-13. Yang penting adalah satu, ketekunan. Sekalipun harus mati. Ya, 2, taat firman Tuhan, tetap lakoni firman Tuhan. Dan yang ketiga, iman kepada Yesus sampai napas yang terakhir. Dan puji Tuhan, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan Yesus. Bahkan dipertegas sungguh, kata Roh Kudus, supaya dia boleh beristirahat dari jerih lalanya. Nah, segala apa yang sudah dilakukan untuk Tuhan sepanjang hidupnya, sudah menulis sejarah hidupnya dari dia lahir sampai dia mati. Sejarah hidupnya ditutup, sudah ditulis dengan tinta emas, dengan nilai-nilai kekal. Nah, ini semua tercatat. Ya,
Ini pahala Tuhan berikan. Nah mari kekasih Tuhan, selagi kita masih hidup, ini tekun sekalipun apapun terjadi. Ya, jangan berdosa dan perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Taat, tetap mengakoni firman Tuhan, sekalipun rugi. 4 sampai napas yang terakhir, tetap kepada Yesus. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, setiap mereka mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sungguh Tuhan, kami bisa dicelikan bahwa hidup ini hanya sementara. Selagi kami masih hidup ini Tuhan, ini kesempatan yang sangat bernilai, yang sangat berharga. Kami sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pelajar, kami mau di dalam seluruh aspek kehidupan kami muliakan Yesus, masyurkan Yesus. Dan kesempatan yang ada kami mau mengisi dengan nilai-nilai kekal, dengan ketekunan, dengan ketaatan dan iman kepada Yesus. Dan kami mau terus bangun dan mengukur, yaitu manusia rohani kami, sesuai Wahyu pasal 11 ayat 1. Manusia rohani kami, mesbah kehidupan doa kami, supaya memberikan yang terbaik juga ibadah kami, baik ibadah pribadi, keluarga. Kami percaya Tuhan, kami dengan pertolongan Tuhan, kami mau mengambil komitmen di dalam pertolongan Roh Kudus untuk membangun semuanya ini sampai kepada pengukuran yang the best, bahkan excellent. Dan sungguh Tuhan, menjadi indah hidup ini. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, mati adalah keuntungan, berarti siap. Dan kalau kami hidup berbuah bagi Kristus. Berkati setiap pribadi pada saat ini, sebagai hamba Tuhan kami berseru, dalam kondisi apapun pada saat ini, mari Tuhan tolong satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang sakit secara khusus Tuhan kami berdoa. Tuhan kami percaya, Pilur Yesus satu-satunya yang menjadi obat yang mujarab, penyakit apapun, seganas apapun, tidak bisa mengalahkan Pilur Yesus. Kami tetap komitmen kebenaran firman Tuhan. Pilur Yesus menyembuhkan. Pilur Yesus menyembuhkan. Setiap pribadi pada saat ini yang sakit, Pilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami tetap katakan Pilur Yesus menyembuhkan. Apapun yang terjadi, apapun menurut dokter, kami tetap mantap. Pilur Tuhan Yesus sembuhkan. Pilur Tuhan Yesus sembuhkan. Pilur Tuhan Yesus sembuhkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia. Berkati vaksin yang sudah disebarkan, supaya Tuhan virus ini boleh terkendali. Berkati Indonesia. Demikian juga Tuhan, NKRI Tuhan berkati. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara, mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.